Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik ya. Dia begitu luar biasa di hidup ini. Jangan biarkan berkurang rasa kagum kita akan dia. Saudara belajar taruh di dalam hati seperti itu ya. Karena orang mau kasih apa Pak Tuhan? Coba. Orang mau kasih apa? Semua yang ada pada orang dari Tuhan. Jangankan barang-barang, sedang orang bernapas dia punya. Coba, cuma ada kasih pinjang. Coba saudara ya. Semua yang ada pada kita pinjaman dari Tuhan. Kok mau kasih apa Pak Tuhan? Sehingga orang merasa bangga. Nah ada. Orang mau kasih apa Pak Tuhan? Semua dia punya ya. Sekarang saudara duduk ya. Di atas tanah Tuhan petana. Coba saudara. Oh, ini orang petana pendeta. Tapi rumah orang petana. Engkau udah tinggal pas apa pe bumi. Tuhan punya semua. Nah, kalau Tuhan punya semua sudah, tidak usah menepuk dada. Angkat tanganmu dan berkata terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang tidak ada semua ini. Gitu. Kalau bukan karena Tuhan orang semuanya tidak ada. Itu ya. Bayangkan saudara, ada yang mati. Loh. Bukan ada yang mati, banyak yang mati. Ini bencana sekarang terjadi di mana-mana. Saya bingung juga saudara. Hebat juga ini Sulawesi Utara. Selalu terhindar saudara orang ini. Wah, ya. Saya lihat ikuti ya apa ada channel bencana apa tuh ya. Saya ikuti, bayangkan saudara ya. Tuh hari apa? Kemarin kalau tidak salah ya. Saya dengar laporan dari apa? BMKG apa? Apa kata? BMKG kan? Saya bingung nih. Banjir di sana, hujan, angin atau saya kira Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, berarti Sulawesi Utara. Enggak, langsung pindah. Nyanda sampai Sulawesi Utara. Sulawesi Utara cuma apa kok? Hujan keras. Angin kok. Ya, itu lain ya, itu semua apa kemungkinan yang terjadi semua disebut ya, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai di Sulawesi Utara. Semua sampai semua Sulawesi dia cuma semua. Mas Sulawesi Utara nyandak kena. Hebat sekali Sulawesi Utara. Tuh, apa DP opo kuat atau bagaimana ini? Tuh. Opo tuh harus tuh yang kuat kan? Oh salah pendeta. Toar itu nyandak kuat kalau nyandak ada lumi muut. Itu toh. Hebat kan toar lumi muut begitu. Toh. Lain kali orang pelagu Yesus kata. Mar sebenarnya pas saudara pesikap toar lebih tinggi. Hati-hati saudara ya. Karena Tuhan sekali lagi tidak pernah bisa ditipu. Tidak pernah bisa ditipu ya. Saudara boleh baca cerita, bicara Tuhan Yesus di mulut ya. Tapi sikapmu akan membuktikan siapa kamu. Dan sekali lagi, manusia bisa kau tipu. Manusia bisa tertipu. Tapi Tuhan kita tidak bisa ditipu. Sekarang dia tidak dapat lihat toh. Tapi dia ada di sini. Sebelum saudara datang saya bilang Pak jemaat yang hadir, coba taruh di dalam hati. Dorang belum sampai, tapi Tuhan sudah dari tadi ada di sini. Nah kalau begitu, kalau menyanyi sungguh-sungguh. Kenapa? Yang kita puji itu ada di sini. Kita sedang menyanyi berhadapan dengannya. Begitu. Saya menyanyi. Kenapa kok kita menyanyi biar lagu apa? Ciri air mata. Bukan karena ada persoalan, ya. Tapi karena syukur di hati. Saya selalu bilang, kita mau hidup bagaimana kalau nyari ada Tuhan? Bisa berdiri, bisa berkata-kata kepada saudara, coba saudara. Pendeta kekuatan apa? Pendeta bisa apa toh? Dia cuma bersuara bisa. Nah bayangkan saudara ya, ini jemaat semua tahu. Di sini kita tuh menyanyi, kita tuh khotbah, toh. Satu minggu itu yang formal yang dapat lihat 3 kali. Toh.
Minggu, Rabu, Jumat, Senin, kote. Minggu, Senin, Rabu, Jumat. Oh 4 kali. Oh, nah belum lagi layani habis ibadah ada yang curhat. Masa curhat kong loh tetap baca cerita. Oh, lain kali itu curhat lebih lama dari ibadah. Habis pulang yang curhat ada yang bertelepon. Curhat lagi di telepon. Jadi saudara, lain kali 1 hari 18 jam baca cerita terus. Dan sekali lagi sejarah membuktikan, jemaat membuktikan, sedang faro nyanda. Lihat. Ini sudah bertahun-tahun saudara. Saya juga tidak tahu. Ini kekuatan dari mana? Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Coba saudara. Ya tidak usah dulu baca cerita mujizat yang lain. Itu mujizat bersuara. Lain kali babato. Loh, enggak pikir, kok sebentar bagaimana? Setelah semua mulai itu ibadah, soalnya enggak babato itu. Toh. Saya sedang bilang toh. Kalau kan ada iklan obat batuk toh. Kalau yang iklan, oh Yesus lebih tinggi dari apapun. Ini saksi hidup soalnya. Lebih tinggi dari apapun. Mau apapun itu. Tuh. Sekarang dari naik oto. Zaman dulu saudara tuh. Dulu tuh orang kalau mau perjamuan. Ya, mau perjamuan dia ambil roti di Bitung. Susah jo. Karena dari sana. Jadi baru keluar dari sana sasadikit orang pi Bitung. Sasadikit pi Bitung. Naik motor. Tuh. Naik motor kon zaman dulu belum pakai helm. Masih pakai kain. Ya bungkus tuh kepala dengan kain. Iya, itu pengalaman tak pernah terlupakan. Saya ingat dari Bitung tuh orang kira-kira sampai di Tanggari jam 3 subuh. Jam 3 subuh kong rinte-rinte. Memang bukan hujan keras. Rinte-rinte. Bukan rinte-rinte, lebih keras dari rinte-rinte. Setengah keras setengah keras. Nah, namanya sudah di Tanggari sana saudara. Tanggari kong jalan basah. Bagaimana kalau di motor? Baplang nanti ngana tapalisi. Jadi baplang. So tahu-tahu ujang mar mesti baplang. Kalau ndak musuh kata lucur. Ini ujang suruh. Ini apa? Ini air ujang memang aja masuk di mulu. Lalu entah dari mana kekuatan, tapi tiba-tiba kita kore Pak almarhum, menyutong menyanyi, kok menyanyi Yesus yang termanis, kan so pelang-pelang berjalan. Jam 3 pagi Yesus yang termanis, lalu saya itu batuk keras. Waktu itu batuk sekali. Ya, tahu itu mungkin tahun 97 kayaknya. Ya, belum lama dia dirembokan soalnya. Rumah nyanyi, Yesus yang termanis kok air ujang masuk di mulu. Loh, kok bagaimana? Telang air ujang. Waktu itu orang ibadah jam 7 pagi. Jam 7 so mulai. Nah, jam 3 di jalan karena ujang. Babato kong masuk di mulut tuh air ujang. Sempat ada jo datang di pikiran konsta bantar ngana mau bahot bagaimana? Tuhan jono. Biar saya pikir-pikir waktu itu, biar kalau babato iya tabato sudah. Nanti habis babato bahot ulang. Begitu pikiran saya. Sudah pokoknya. So lewat, so sampai di rumah, sudah siap semuanya, lalu ibadah pun berlangsung. So sementara so di tengah khotbah saudara, baru saya sadar kita kote nyandak babato. So nyandak bato. Jadi kalau orang tanya, kong sespe bato ada bayar dengan apa? Air ujang. Minum-minum air ujang. Asal apa? Di hati pujian hanya untuk Dia. Bukan mengeluh. Bukan membantah Dia.
bersungut. Nggak usah. Tuh. Sadiki itu yang mati. Kok apa orang masih hidup? Tuh COVID berapa tahun lalu tuh. Sadiki juga yang mati. Banyak sekali. Kok apa saudara hidup? Kayak padang tuh orang lewat. Itu pengalaman itu. Apa saudara rajin cuci tangan? Tuh lain sampai so pakai masker 3 lapis. Tetap mati. Coba. Tuh lain so maskeran. Ya. Rumah pegagas sekali. So nyandak keluar-keluar dorang. Kurang kaget itu satu mati di dalam. Loh heran juga saya. Loh ini bagaimana tuh? Ya enggak usah 2 orang sebelah angkang tuh. Waktu itu dunia dikejutkan. Pangeran Charles. Tinggal di mana kote dia? Di kobong mana? Pangeran Charles udah tinggal akang. Tak kira di istana. Oh, kenapa COVID kong kena apa dia? Oh. Apa tuh virusnya ndak baca dilarang masuk? Kong kenapa tuh orang ini yang rumah apa adanya? Oh, yang saya pernah bilang ke saudara ya. Waktu itu tuh orang ada dapat anugerah sadiki ya. Adik tubruk tuh tiang listrik di danau sana. Oh. Orang sama nih tahu setelah lalu sanang itu apa ya. Ada baba jalang ya. So manganto di jalan. Manganto waktu itu saya masih ingat saudara. Baru buka puasa. Buka puasa baru ada ganti apa tuh hari? Ganti aki. Ada ganti aki itu oto. Jadi hampir 1,5 hari di jalan. Pulang waktu mau buka puasa itu pada singgah di rumah makan kong buka. Oh angko yang puasa mama ndak. Dia puasa. Saudara toh. Waktu masuk di danau ya. Orang melewat danau waktu itu ya. Saya bilang begini adik, anak kan sudah dari tadi bawa, nanti mama yang bawa tuh oto. Nah, biasa toh. Dia pikir waktu itu mama biar Jo nanti adik. Oh, sudah toh. Aku ambil Sudah bayangkan ses ini ada SIM, marinya enggak pakai tuh SIM toh. Sekarang 3 tahun enggak pernah bawa tuh oto, jadi semua buang tuh SIM. Nih enggak pernah pakai tuh. Jadi kita tanya, kita ini takut bawa oto ini ya. Itu waktu itu saya dek, mama juga yang bawa dek. Jangan sampai nanti susul lala. Oh ya, mama boleh, adik boleh. Sobat ingat tanya ulang. Bagaimana dek? Mama juga. Oh adik juga. Oh ya udah bawa juga. Sudah. Kong, ya namanya kong kita kaget sama nganto saudara di jalan. Ternyata bukan cuma kita menganto, dek sopir le menganto. Kaget orang sama-sama tak kaget. Sudah. So pergi di tiang listrik. Udah. Mau bilang apa ya? Oh ada Ferry di belakang waktu itu. Ferry lei tak kaget, Ferry lei so tasono. Ferry bilang, aduh ma tadi Ferry pikir Tuhan so datang. Jadi dia bataria, bataria Yesus. Dia kira kata Tuhan so datang. Tuh. Orang semua sama-sama tak kaget, adik lei tak kaget, dia tak kaget, dia lihat tuh tiang so di muka. Tuh. Lah apa ya? Di singkat cerita saudara, kong kan orang perbaiki, itu kan musim COVID. Orang mau perbaiki itu atau bawa di Bitung saudara. Bawa di Bitung karena ada kakak yang bilang sini Jo, ada bengkel bagus bisa dipercaya begini begitu. Ya oke. Jadi orang perbaiki di sana. Waktu orang sampai sana kan musim COVID. Ini nih boleh, itu nih boleh, duduk baku jauh deh semuanya. Tuh. Pasti pakai masker. Orang sampai di bengkel itu saudara, rame sekali tuh bengkel. Tuh. Nah apa tuh bapak-bapak semua, dorang dah ya. Jadi bagi petugas bengkel dan tamu-tamunya, dorang situ rame sekali, baku-baku tatawa saudara. Nah apa tuh tangan so punung oli, tuh so tak kotor-kotor saudara. Kong dorang so mati. Yang ada yang pakai masker. Yang ada yang pakai masker saudara tuh. Di mana-mana orang pakai masker, di bengkel itu dorangnya enggak peduli. Ini yang terjadi. Kali lagi, di mana-mana ada banyak yang mati dan orang masih hidup sampai sekarang.
Coba ingatkan dirimu. Ini kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kau karena apa? No, kalau hidup ini karena kemurahan Tuhan, sudahkah sungguh kau bersyukur kepadanya? Nah, syukur kita kepadanya kalau cuma menyanyi, apa lagi? Kasih doi persembahan toh. Ada orang lain karena dia mau kasih persembahan besar, dia ndak usah menyanyi. Malaikat so menyanyi kok, kita sudah jo. Banyak le dorang, nanti dorang jauh yang wakili kita menyanyi. Kita babadiang jo kong bobo. Oh, bagus kalau mau bobo jangan datang. Iya saudara, saya selalu bilang ya. Kalau saudara mau rencana cuma mau tidur di ibadah, enggak usah datang. Bagus. Bagus tidur di rumah, tahu-tahu tuh pakai selimut. Tuh. Boleh tidur sambil makan. Itu ya. Orang di sini saudara ya. Oh, tahu le di belakang stove. Ada kopi enggak di belakang? Masih ada kan kopi. Saudara. Ya, di sini saya benarkan. Iya. Di sini saya benarkan. Kalau saudara mau dengar khotbah kong manganto, sana di belakang bikin tu kopi. Mar jangan balama. Bikin tu kopi kong bawa sini, minum di sini. Tuh. Jangan bikin kopi karena saudara mau pandang enteng pada Tuhan. Tapi kalau saudara minum kopi karena saudara perasa hormat kepada Tuhan daripada kita mengantuk. Loh, itu betul di mana? Jangan baribut, jangan baribut. Tuh, jangan baribut. Itu kamu menghina Tuhan. Di sini saya kasih 2 solusi. Ya. 1, ke belakang kau minum kopi. 2, badiri. Iya di sini harus tahu. Badiri sekalipun yang badiri itu nih mau nanti sudah dapat tahu kalau kita mengantuk. Aku pikir kok dapat lihat dari sini. Kita so hafal siapa tuh yang mengantuk. So tulis pada petesta mengantuk. Iya sudah ingat dah. Sudah tahu ya. Ada tamang ya. Kelihatan nggak saya ngantuk? Kelihatan nggak? Ya ampun. Ya. Sudah palia kasih yang we. Sedikit semua ciri tuh ewe. Tuh, bagus kalau dia ces. Nah itu baru. Ya. Tuh. Coba kok saudara tuh. Jangan pikir cuma itu le. Masalah itu berdosa. Saudara. Tuh. Kalau Tuhan setuju dengan yang mengantuk di ibadah, tidak ada peristiwa etikus. Oh, etikus mesti ciri kok mati. Dia bukan karena sakit puru, saudara, karena dia mengantuk. Itu etikus ya. Dia bilang ke saudara tuh, biarlah etikus jadi etikus. So, orang di sini jangan jadi etikus, etusa jo. Nah, kalau etusa kan makan patikus. Nah itu, tuh. Jangan jadi etikus ya. Perjanjian baru ada etikus. Baru perjanjian lama ada Abraham yang mengantuk saat menjaga korban persembahan. Oh, hati-hati saudara. Tuh, apa? Waktu dia mengantuk bayangkan. Kalau saudara baca Kejadian 15 kalau salah itu, ya. Kalau saudara baca ya, sementara dia ada tunggu itu waktu itu saudara, itu korban persembahan, dorang mesti tunggu api dari surga. Ini boleh bakar dengan api sembarangan. Dia cuma atur itu korban persembahan. So atur di mezbah nanti Tuhan kirim tuh api. Nah, sambil dia atur, dia usir-usir itu burung yang batera. Itu cerita Kejadian 15. 15 atau berapa? 15 kayaknya. 15 toh. Burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu Abram mengusirnya. Ya saudara ya. Ada ya. Menjelang matahari terbenam. Bayangkan. Berarti mungkin Abram sepanjang hari ada tunggu tuh api belum turun-turun. Tuh, gagah sekali tuh. Dia tunggu tuh api belum turun-turun. Kok dia mulai mengantuk.
Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu apa? Turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Lalu apa? Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, bahwa mereka akan diperbudak dianiaya 400 tahun lamanya. Waktu Abram mengantuk, tertidur dengan nyenyak, maka bukan berkat yang turun, kutuk turun. Mengapa saya juga apa? Taruh wanti-wanti di hati saya, jangan mengantuk. Itu saudara, bukan apa-apa. Yang saya heran adalah dia mengantuk waktu khotbah. Setelah kelar ibadah, ternyata 200 watt tuh mata. Boleh FB. Ternyata segar dan sehat. Berarti kamu dalam penguasaan setan waktu ibadah. Percaya saudara, ini betul. Kalau saudara memang kelar ibadah, duh kasih kenapa dia so flau. Oh memang katut dia memang so mengantuk. Kalau saudara cuma mengantuk saat ibadah, artinya kamu tidak hormat kepada Tuhan. Kamu tidak menjadikan dia segalanya dalam hidup. Lalu kamu menyebut diri kamu orang Kristen, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Siapa yang bilang? Hanya saudara, itu tuh siapkan diri baik-baik. Aduh. Kalau tuh orang pergi di acara lain, saudara boleh nyanak mengantuk? Kok apa kalau datang Pak Tuhan baru 5 menit dia sudah sono. Oh bagus saudara. Ini kan berarti apalagi tiap ibadah memang begitu. Ada kan yang kita suka hafal. Dia nyandak, oh siapa dia suka mengantuk sekarang? Aduh mungkin dia suka kelelahan. Nah itu, siapa? Nyandak pernah mengantuk soalnya. Kalau dia khotbah dia pasti tidur. Loh, kenapa saudara tidak evaluasi dirimu? Ada apa sebenarnya dengan diriku ini? Toh, siapa kita tiap kali semua khotbah semua mengantuk. Artinya setan batamang dengangko. Setan mana? Setan mengantuk. Saya bilang Akang, masalahnya dunia roh. Kita ini manusia roh. Saudara ibadah ini, loh, ini alam roh sebenarnya. Kita manusia baru kan? Manusia baru, manusia Allah bahkan. Paulus menyebut, ya. Manusia roh. Saudara ada di dalam ibadah. Loh. Ibadah ini sebenarnya saudara, rohmu diberi makan. Mengapa setan ada? Saya selalu bilang, jangan bilang begini, kita kalau pendeta Rona yang khotbah kita pasti mengantuk. Oh, terbukti Alkitab tulis. Yesus yang pimpin, Yesus yang khotbah, dia yang pimpin perjamuan. Kong Yudas dirasuk setan. Itu setan udah masuk bagaimana? Apa setan yang tidak lihat ada Yesus di situ? Yesus yang khotbah. Dan ternyata Yudas dirasuk setan. Yesus yang berkhotbah dan Petrus dikuasai setan. Lu kan Alkitab jelas. Tuh, Matius 16. Yang kan? Yesus sementara bicara. Beberapa ayat sebelumnya waktu Yesus tanya, oke, kalau menurut kalian aku siapa? Oh, engkau engkau anak Allah yang hidup. Mesias anak Allah yang hidup. Petrus yang bilang, oh, Yesus langsung bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Udah hebat sekali Petrus. Ini kan ayat 16, 17.
Yesus memuji. Kok ayat 21, 23. 21 Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menanggung penderitaan. Lalu Petrus langsung bangkit. Kita laskar Kristus. Yesus, tidak mungkin ada yang terjadi padamu. Odoh, orang mau jaga. Ya tidak mungkin itu terjadi. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Orang kan suka sekali tuh. Pendeta, coba kok pendeta. Jangan bikin takut pada orang. Coba sekali-sekali ucapkan ke kamari ke berkat, perlindungan atau apa. Ya kan? Ini kan Petrus sementara melindungi Yesus. Nah, dia mengucapkan berkat kepada gurunya. Apa? Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kalau saya ucapkan ini kepada saudara langsung terus. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus dahsyat. Yang pokoknya semua kata-kata. Kong saudara lihat respon Yesus. Apa? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa? Coba kuat-kuat. Apa? Bayangkan. Lain kalau bilang enyahlah Petrus. Ini enyahlah iblis. Jadi itu tadi Bapa di sorga yang mengilhamkan, mengaruniakan pengertian, mengaruniakan pernyataan dari sorga. Sekarang iblis yang sementara menguasai Petrus. Loh, kong siapa yang pimpin? Yesus. Kalau Yesus yang pimpin, kita pasti mengantuk. Kok Etikus jatuh siapa dah khotbah? Siapa yang berkhotbah Etikus jatuh? Paulus. Mau siapa kayak di muka? Kalau saudara memang dasarnya tidak hormat, tetap tidak hormat. Itu. Apalagi justru ya, setan kan benci sekali Pak Yesus sebenarnya. Jadi waktu Roh Kudus bekerja, justru saudara-saudara yang memang dasarnya tidak sungguh-sungguh, sudah dia akan bekerja dan membodohimu dan menipumu, sehingga akhirnya saudara kehilangan berkat yang sesungguhnya. Saudara pulang dari sini dan bilang, sudah ibadah tadi, padahal enggak. Ya, Pak Tuhan be absen, angko alpa. Saudara duduk di dalam gedung gereja, tapi sebenarnya dalam hadirat Tuhan kau tidak hadir. Itu kan ngeri saudara. Lalu kamu berpikir, kita ibadah, nyandak pernah kita nyandak ibadah. Pak Tuhan pencatatan, engkau nyandak pernah ibadah. Kenapa? Kamu selalu datang dengan tidak hormat kepadanya. Padahal syarat ibadah, ya, saudara jemaat selalu saya bilang, Ibrani 12 ayat 28. Apa ibadah yang berkenan? Ibadah yang berkenan bukan ibadah Pentakosta. Termasuk GPPS. Ini kan GPPS. Cara apa yang tepat? Apa orang baca? Coba. Jadi, coba sama-sama. 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ternyata ada cara yang berkenan. Apa? Dengan itu. Tepuk tangan. Alkitab memang yang suruh. Puji Tuhan. Tepuk tangan, Alkitab yang suruh. Bersorak, Alkitab yang suruh. Berdiri, angkat tangan, Alkitab yang suruh. Berlutut, Alkitab yang suruh. Tapi semua itu tidak ada artinya. Waktu cuma angkut tangan yang tak angkat. Tapi hatimu tidak terangkat. Melompat, silakan kau melompat. Sampai patah itu kaki. Dan Tuhan yang tidak dengar. Tuhan tidak terima ibadahmu. Kenapa? Cuma satu alasannya. Kamu tidak melakukannya dengan hormat. Menari. Loh silakan menari. Asal sungguh-sungguh menari untuk Tuhan.
Bukan mau kasih tunjuk orang. Dia bilang akan apa? Miriam memimpin apa? Memimpin ibu-ibu waktu itu menari setelah mereka apa? Selesai menyeberang Laut Merah. Odo Miriam langsung ambil itu rebana, kok Miriam bermain. Miriam berapa tahun? 13. Berapa tahun Miriam? 15 tahun. Aduh, Miriam kote 87 tahun. Kalau Miriam hidup sekarang, oma, ngana nintau diri oma, masa ngana menjadi penari rebana? Ngana laku oma. Penari rebana mesti yang cantik, yang langsing, yang muda. Tuh, tanta-tanta boleh nak usah. Tanta-tanta nanti ibadah sendiri baru engkau menari. Grup penari siapa? Mesti yang langsing, yang muda, tuh, yang tahu menari. Marnin tahu memuji Tuhan, tahu menari, tapi tidak hormat dan tidak takut kepada Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Ini saudara mau angkat tangan kek, mau menari, mau balumpa, apa kek itu, ya. Kalau kau melupakan hormat dan takut kepada Tuhan, ibadahmu tidak berkenan kepadanya. Wih, semua ibadah sama, pendeta semua ibadah sama. Orang sekarang yang bilang, tapi kalau saudara lihat Alkitab, ternyata ibadah beda. Bedanya di mana? Beda bukan cuma DP gedung baku beda. Ya. Ada yang mungkin nyandak pakai gedung, dorang nyandak dapat tanpa tuh. Orang saudara-saudara di tempat-tempat tertentu di Indonesia ini, dorang yang mau dapat izin bagi gereja ndak. So ada don gereja dong bongkar. Mungkin dorang nyandak ada gedung gereja. Dorang ibadah di jalan, di bawah pohon. Tapi mereka melakukannya dengan hormat dan takut. Dorang yang beribadah, bukan kau. Ngeri tuh. Bayangkan saudara, tuh, kita so 60 tahun, mungkin ada di sini yang so 70, ya, sana 79, tuh. Tapi Tuhan menghitungmu apa? Benarkah kamu puluhan tahun ini menyembah Tuhan? Sudahkah kamu beribadah? Masalahnya ibadah diukur dengan ini, hormat dan takut kepada Tuhan. Bukan dia jago menyanyi, enggak ada, ya. Saya berapa kali buktikan, ya, kepada beberapa ibadah, saudara, ya. Saya masalahnya diingatkan itu. Kalau mau ikut teori worship leader, teori pemimpin pujian, saya tidak boleh pimpin puji-pujian. Nih boleh. Kenapa? Kita pesuara rendah. Nih boleh jadi pemimpin pujian. Nih boleh. Itu teori. Tapi prakteknya saya puluhan tahun memuji Tuhan. Saudara mau cari yang mana? Orang itu jago menyanyi. Dia mau suara tinggi sekali atau rendah sekali, dia dapat semua. Memang dia jago. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan yang tidak dengar DP suara. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada hormat kepada Tuhan. Mereka berkumpul cuma karena ini hari Minggu. Orang mau ibadah. Saudara-saudara, ya, dari keluarga Lokas dan keluarga Rantung, yang sampai saudara tak kumpul cuma karena orang ini kok balas gereja, pendeta. Orang lainnya mau datang kasih yang kalau nyandak balas gereja. Bagus saudara toh. Ini tahu dong ya. Kalau mesti bicara seperti ini saya juga enggak tahu. Ya. Dari tadi saya juga berdoa, Tuhan kok kita mau bilang apa? Apa yang paling tepat untuk disampaikan kepada saudara? Ya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa di sini di bumi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan? Karena kerajaan Inggris
Luar biasa kan kerajaan Inggris kalau saudara ikuti DP sejarah. Ya, sampai keadaannya masa kini. Saudara akan terkejut. Ya. Mereka tergoncang. Sedang tergoncang. Banyak kerajaan yang dulu disebut kerajaan. Loh, Indonesia ini sebelum jadi Nusantara, loh, ini terdiri dari kerajaan-kerajaan, banyak sekali kerajaan. Loh, kok mana sekarang tuh kerajaan? Soalnya ndak ada. Soalnya ndak ada. Ya. Cuma satu yang tidak tergoncang, kerajaan sorga. Kerajaan Allah tidak tergoncang. Dan kalau saudara warga kerajaan Allah harusnya bangga. Wih, orang warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua kerajaan tergoncang. Loh, orang penegara ini dia loh. Oke, ini tidak disebut kerajaan. Loh, tapi ini negara. Republik. Udah seberapa kali saudara isu ini, isu itu dan semuanya pokoknya. Sampai sakit tuh telinga mau dengar. Sampai pusing mau dengar tuh mana. Satu bilang begini, satu ya enggak begini dan begitu. Semua tergoncang. Tapi yang heran adalah manusia mau suka lebih lama tinggal di kerajaan yang tergoncang. Kenapa kita tidak bangga menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncang? Oh, kasihan loh. Dapat lihat dari saudara pemuka sekarang. Ya, kira-kira saudara ini sedang rindu surga atau cepat jo pulang? Cepat jo lama ini ibadah ini dia. Kalau orang sudah biasa dengar saudara. Kalau ses ini ya, dong so tahu ya. So bilang pada orang, kita ini pendeta fak kematian. Ternyata ada spesialis. Ada pendeta spesialis kekayaan. Nah, sudah. Bagus yang mau cari kaya, cari pendeta begitu. Nah, kalau ini spesialis kematian. Sedangkan ulang tahun khotbah kematian. Di sini sudah biasa. Nah, tadi orang so mulai dengan apa? Tadi pendahuluan khotbah. Banyak yang mati dan orang masih hidup. Itu. Langsung kasih ingat. Itu. Apa? Tuh 2 tahun lalu atau ya. Tuh mempelai di Bitung. Tuh. So sadia DP sabua. Kong apa? Kong dorang 2 bajalang. Ini tahu Kamnados tuh. Pokoknya bapulang lewat di jalan tol Bitung tuh. Saya bilang ke saudara ya, itu jalan tol Bitung itu masih boleh orang tidur di jalan, di tengah jalan kayak apa? Hampirnya enggak ada auto lewat. Begitu jarangnya auto lewat di situ. Kong masa dorang cilaka di situ. Ya. Jadi enggak baku tabrak dengan siapa-siapa. Yang ada juga ya, pengemudinya calon mempelai pria itu ya. Dia tabrak itu pembatas jalan. Dia tabrak pembatas jalan, kong ya patah untuk pembatas jalan. Kong tak cucu pak calon mempelai wanita. Bagaimana yang kan saudara itu dia. Emang tak cucu tembus. Bayangkan. Bangsal yang sudah disiapkan ternyata bukan bangsal pernikahan tapi bangsal duka. Tidak ada yang tahu. Saudara, orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tuh, saya masih ingat selalu ya. Sekarang stasiunin tahu sekarang apa masih ada ungkapan seperti itu. Orang pehidup ini kok pendeta selangkah dengan maut. Oh, kau tahu dah. Selangkah dengan maut bagaimana? Bagaimana kalau selangkah? Kalau begini selangkah atau kalau selangkah mesti 2 meter ke sana. Selangkah dengan maut, taruhlah paling jauh. Kenapa? Cuma 1 langkah maut so tunggu 4 orang. Kontorang pandang enteng. Padahal semua tahu apa?
Selangkah dengan maut kata hidup ini. Oh, kong angko mau pi mana ini hari Minggu? So beli tiket kita mau pi Jakarta. Oh, mau pi Jakarta. Jadi ada ibadah. Duh salah. Mau saya batal bagaimana nih tiket ini dia? Duh mahal kasih yang di tiket. Apa? Lalu selangkah dengan maut itu siapa yang bilang? Selangkah dengan maut cuma apa? Cuma di mulut. Itu tuh orang Kristen. Yang katanya warga kerajaan Allah. Warga kerajaan sorga. Yang ada yang takut dan yang tidak pernah ada yang siap. Kan saya bilang begini kepada saudara. Bukan cuma kepada saudara. Oh, tadi saya doa. Saya bilang Tuhan, bukan cuma jemaat perlu firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, saya harus mendengar firman. Iya. Nah saudara terus taruh itu di dalam hati. Ingatkan dirimu. Apapun yang kau pikir, masih lamanya ndak mungkin dan semuanya. Tuh. Hari Jumat ini kok hari Minggu kan, sampai lupa kalau ini hari Minggu. Tuh. Hari Jumat ibadah terakhir di sini ya. Saya masalahnya baru dengar DP kira-kira berapa menit sebelum ibadah, saya dengar ada video pendek di YouTube ya. Ada pendeta yang menyampaikan, dia bercerita kayaknya jemaatnya mungkin. Ya, yang dia ceritakan itu. Dia nggak cuma nama. Ya. Dia cuma bilang ada pria. Dia bilang, yang tadinya dia ini begitu sungguh-sungguh. Oh, kalau menyanyi dia angkat tangan, membicarakan firman Tuhan semuanya, ya. Kelihatan dia begitu sayang, begitu mengasihi dan begitu hormat kepada Yesus. Lalu dia bilang, entah apa, tapi tiba-tiba orang itu umumkan di depan banyak orang, ya. Kayaknya waktu itu dia di mimbar, mungkin kali partai politik kali atau apa, sudah tahu. Tapi yang jelas orang itu bilang, kalau Yesus itu Tuhan, biar dia bunuh pak kita sekarang. Ya kan, ini orang Kristen, saudara. Bukan cuma Kristen, sekali lagi itu pendeta itu bilang, waduh, saya tahu orang ini menyanyi sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, pernah begitu sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Tapi kemudian dengan tanpa takut, dia menantang Tuhan dan berkata, kalau Yesus sungguh Tuhan, biar dia bunuh pak kita sekarang. Lalu dia bilang, pernyataannya itu ditanggapi oleh orang-orang yang mendengarnya dengan tertawa. Dorang semua rupanya kelompok yang tidak menghormati Yesus. Mereka tertawa. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Orang yang berteriak minta supaya Tuhan itu membunuh dia sekarang. Tidak apa-apa. Sehat-sehat ya. Mungkin habis tiduran tatawa-tatawa. Dorang menyanyi semuanya. 1 minggu berlalu dan pria itu aman. 1 bulan berlalu dan aman. 1 tahun berlalu dan dia tetap aman. Lalu orang-orang mulai bilang, ternyata betul Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Sampai dia so tantang. Dan ternyata Yesusnya tidak bikin apa-apa. Artinya mana tuh Yesus? Tidak ada. Yesus itu cuma imajinasimu. Itu cuma ngoni pehayalan. Yesusnya tidak ada. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu dan orang semakin mengikuti jejaknya. Kenapa? Ternyata betul. Kenapa dia? 3 tahun. Bukan cuma tidak taat, tidak hormat, bahkan menghina Tuhan terang-terangan. Lalu pendeta itu bilang, tahun yang keempat, di mimbar yang sama, sementara dia bicara, tiba-tiba orang lihat dia lemas, jatuh dan waktu pegang so mati. Kenapa Tuhan tidak selalu bertindak? Ada yang lain, dia menantang Tuhan langsung jadi. Sementara ada yang lain, kau dibiarkan berlama-lama dalam keadaan seperti itu.
Ya, saya tahu jawabannya. Apa? Ada saatnya Tuhan kelihatannya sepertinya dia menarik panjang-panjang keputusannya. Kamu belum dihukum. Kenapa? Dia sedang memberimu kesempatan untuk bertobat. Bertobat sayang. Kamu dikasihi Tuhan. Tuhan masih menyiapkan pengampunan. Tuh? Hari Jumat itu baca ulang. Bagus tuh ayat. Roma berapa nih? 4 ayat 2 atau 2 ayat 4. Tuhan tuh seperti itu. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Ini Tuhan ya. Kekayaan kemurahannya. Kemurahannya itu kaya. Bukan kaya doi. Dia kaya dalam kemurahan. Kamu sudah sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau belum terjadi apa-apa, kasih yang Tuhan itu kaya kemurahan. Kaya kesabaran. Lapang hatinya. Tapi jangan anggap enteng. Jangan menganggap sepi kemurahannya. Hanya karena Tuhan belum menghukummu, bukan berarti dia tidak menghukum. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu adalah menuntunmu kepada pertobatan. Jadi sekarang saudara kemana-mana, saudara tidak peduli dengan Tuhan, semua ada DP waktu. Tuhan tuh bekerja sesuai dengan waktunya. Kita dilahirkan sesuai dengan waktunya. Yesus saja kelahiran diatur oleh Alkitab. Dia mau lahir tempo apa diatur oleh Alkitab. Nubuatan memberi penjelasan ya, bagaimana Yesus dilahirkan, kapan dia mau dilahirkan. Ya. Jadi kalau Yesus kelahiran saja ditetapkan, orang mau lahir tempo apa Tuhan paling tahu. Dia sudah tetapkan. Ini lahir kong mati, ini tidak usah. Ini nanti. Saya dilahirkan keluarga pendeta. Kong nanti bertobat umur 25. Iya saudara. Padahal papi keras saya minta ampun. Kalau cuma bilang keras saya minta ampun dia keras. Bayangkan saya bilang ke saudara ya, ulang tahun pertama ya. Saya ulang tahun pertama dirayakan waktu umur 11 tahun ya. Nah, umur 1 tahun kan kita nintau diri. Nintau udah baking kayaknya ada nintau. Tapi yang jelas waktu umur 11 tahun kong dia baking kita kelas 6 SD. Baking ulang tahun. Kong yang bahwa dia. Kong dia bahwa apa? Buka Filipi 1 ayat 21. Nanti yang ulang tahun yang baca. Bayangkan nih papi ini dia. Tuh. Dia yang bahwa anak perempuan cantiknya yang ulang tahun. Kong DP ayat Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana masa ini khotbah ulang tahun anaknya lagi. Coba saudara. Kong bukan dia yang baca, suruh kita baca. Lalu saya masih ingat saudara ya, sepanjang perjalanan hidup saya itu masih kecil ya. Waktu SMP ya, setiap kali kita tanya Bapak Bikong moto apa, kan waktu itu nanti tahu ada aja formulir isian yang semuanya. Papi suruh tulis kita ini Filipi 1 ayat 21. Begitu saudara. Akhirnya saya ke sekolah Alkitab, waktu ditanya ayat favorit. Kan waktu turun sekolah Alkitab ditanya, suruh tulis lagu favorit apa, ayat favorit apa. Kita nyari dalam ayat favorit yang kenapa tapi ayat. Ya. Pak Ahok, ayat ini tuh, Pak Ahok dah ikut Pak kita. Bukan kita ikut Pak dia. Ya. Karena saya sejak 11 tahun. Ya. Sudah dapat ayat ini. Bayangkan saudara. Ya. Jadi rupanya memang papi model turung Pak ini. Ya. Spesialis kematian. Kenapa? Karena kematian adalah keuntungan. Coba, karena so baca ini dia, pasti kalau kita tanya, siapa suka untung? Soalnya ada orang angkat tangan. Semua biar jo kita rugi. Yang penting belum mati.
No? Coba kalau belum baca ayat ini, kalau tanya, siapa mau untung? Udah pasti, udah 3 kali. Udah, semua mau untung. Maka kalau baca ini, mati adalah keuntungan. Hah? Siapa? Jadi orang mau cari untung atau cari rugi? Ada tamang dulu jadi penatua dia. Udah dia jago sekali bicara. Udah orang suka sekali kalau dia bicara. Ya. Waktu dia khotbah, dia baca ini ayat ini, dia ucapkan maksudnya ayat ini, kalau dia bilang, Paulus bilang mati adalah untung. Kalau kita biar rugi tadi mau mati. Kong kemudian dia jadi penatua. Kong dia so mati sekarang. So lama bukan sekarang. So lama dia so mati. Dia biar rugi, ya nak mau mati so mati nih. Dan saudara, sebelum dia mati, dia sakit dulu lama sekali. Stroke lama sekali baru mati. Tuhan sedang ajar dia. Engkau bilang, apa yang untung? Apa yang untung? Tuhan saudara, Tuhan tuh tidak bisa sebenarnya orang saudara, jangan jatah lawan tuh Tuhan. Jangan, kamu tidak tahu apa yang kau lakukan. Semenjak saya justru semakin belajar, ya, semakin saya begini, terima kasih Tuhan. Untung Tuhan mengajar saya. Ya. Dengan hal-hal seperti ini. Banyak sekali iya petamu ya. Saudara, ya. Taruh begini di dalam hati saudara. Saya selalu bilang, nah ini rupa ini rupa ini dang. Ini khotbah ini. Saudara, taruh di hati. Yang penting di sini apa? Tuhan. Yang penting makanan rohani. Nanti ya. Orang bukan ini boleh makan jasmani. Tapi sekali lagi waktu saudara anggap enteng makanan rohani, padahal saudara ini adalah manusia rohani. Masa manusia rohani pandang enteng makanan rohani, bagaimana lah itu? Lu pendeta aja kok lama-lama. Sementara kalau resepsi berapa jam? Mari. Resepsi lama. Tuh orang makan Kalau resepsi bagaimana? Padat, singkat dan jelas. Atau kalau resepsi bagaimana? Makan banyak betul. Banyak persiapan. Mari kalau khotbah apa? Singkat, padat dan jelas. Saya bilang ke saudara, ya, kalau so singkat pasti enggak jelas. Itu firman Tuhan. Kalau singkat pasti tidak jelas. Semua hal ada penjelasannya. Setelah firman Tuhan, saudara tidak mau penjelasannya. Sementara kalau Yesus yang bercerita, saudara perhatikan, Yesus bercerita apa? Banyak sekali DP perumpamaan. Mata orang lain, ini pendeta ini dia khotbah apa? Loh, Yesus di depan ribuan orang. Dia bukan menjelaskan ayat, dia malah cuma bercerita tentang perumpamaan yang tidak ada penjelasan. Cara guru kita mengajar. Mengapa? Ya, kemudian dulu kan orang belajar ilmu berkhotbah. Setelah saya terjun dalam pelayanan, secara langsung saya kemudian periksa Alkitab, periksa cara khotbah Yesus, khotbah Paulus, Petrus dan semuanya. Kita pikir-pikir, ini tidak ada yang tak masuk di ilmu berkhotbah yang disukai semua orang. Saya melihat selalu cara Tuhan mengajar ternyata sangat berbeda. Terserah saudara mau bilang, ini tidak sistematis. Engkau yang bilang tuh. Mengapa kita tidak hormat kepada Tuhan dan membiarkan caranya yang terjadi? Siapa saudara? Saya sudah cukup lama bahwa yang bahasa Manado, bahasa pasar.
Dulunya enggak begini. Kalau saudara lihat rekaman-rekaman khotbah saya, ya, zaman dulu enggak begini. Ya. Entah saudara, pokoknya tiba-tiba saja saya tetap langsung merasa kayaknya karena kita ada di sini, ya, khotbah dengan saya bilang akan sampai cicak-cicak mengerti. For apa kita mau khotbah dan orang puji? Udah DP bahasa dangkang. Kok apa dia bilang? Udah pokoknya tinggi sekali itu DP khotbah. Kok apa dia? Dia sudah tahu dari terlalu tinggi DP bahasa. Dia tidak mengerti, tapi dia puji. Kalau khotbah seperti ini orang remehkan, padahal ini yang sebenarnya kau mengerti. Hati-hati saudara, kalau sampai pakai bahasa pasar, kau engkau tetapnya tidak mengerti, hati-hati. Jangan sampai saudara sama dengan tanah di pinggir jalan. Yesus khotbah, ya. Dia bilang apa? Benih itu ditaburkan dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Siapa yang tanah di pinggir jalan? Yang tidak mengerti. Ya. Sampai pakai bahasa begini dan engkau tetapnya tidak mengerti, artinya kamu bukan tanah yang baik. Kamu tanah di pinggir jalan. Tiap kali khotbah, kenapa kamu ngantuk? Karena sebenarnya kamu tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti? Karena kamu tidak mau mengasihi Tuhan dengan benar. Karena kamu tidak mau menghormati Tuhan. Jadi akhirnya hilang kesukaan, hilang semangat untuk memperhatikan firman Tuhan. Malah yang sering saya lihat saudara, ya semoga ke sini yang tidak ada. Ya. Tuh hari soalnya ada tuh orang itu, sekarang soalnya tidak ada dia. Soalnya tidak jam masuk maksudnya. Oh. Kalau dia tersinggung, dia langsung cari tidur. Iya saudara, kita udah biasa aja tahu. Tadi ya sudah, dia sudah cari tidur. Dapat lihat sekali dia nak mengantuk, tapi dia sengaja tutup mata. Kenapa? Karena dia tidak mau disinggung. Nah ini firman Tuhan, 2 Timotius 3:16. Ya, fungsi firman Allah mengajar, mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan. Bayangkan saudara. Firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan. Ini yang semua jemaat berharap supaya DP pendeta bertobat. Ya enggak usah kok bilang tuh kesalahan. Tuh, bagaimana kok orang mau datang masuk gereja? Tuh, Pak khotbah lama sekali kok sama tapi salah tuh dia bilang. Berarti engkau memang banyak salah. Mengapa kesalahanmu yang dibicarakan? Kenapa? Karena Yesus sayang padamu. Kamu tidak mengasihi dia. Itu sebabnya kasihnya kamu tidak pedulikan. Orang waktu dia sangat mengerti dengan kasih Tuhan. Justru dia kalau sampai diingatkan kesalahannya. Dia bukan marah. Dia justru tahu ini karena sayang pada kita. Saya waktu Tuhan tegur, saya bersyukur. Kenapa? Ini artinya Tuhan sayang pada kita. Dia nih mau kita cuma jadi pengkhotbah kok masuk neraka. Ada pendeta masuk neraka banyak, bukan ada, banyak. Saudara lihat ini? Apa fungsi firman Allah? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau tidak memenuhi syarat ini, artinya itu bukan firman Tuhan. Itu cuma jagonya si pendeta. Dia cuma jago bicara, tapi dia tidak sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi justru kalau kesalahanmu masih dinyatakan, sebab karena kau sedang mendengar firman Tuhan. Waktu kesalahanmu dinyatakan supaya kelakuanmu dapat diperbaiki. Ini pendeta menghakimi, bukan menghakimi. Mengajar, menasehatimu, mengingatkanmu, begitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang pada orang. Begitu toh. Yang dikasihi
ditegur, dihajar, dipukul, dicambuk begitu. Justru kalau orang tidak pernah diperingatkan padahal salah, berarti kamu adalah anak-anak gampang. Tuh, atau anak yang tidak sah. Tuh kalau saudara periksa terjemahan yang lain, itu anak gampang tuh anak tidak sah. Kalau saudara anak yang sah, diadopsi oleh Tuhan. Maksudnya orang disebut diadopsi. Ya. Orang ini kasih yang diadopsi saudara ya. Orang Yahudi sana ada orang tuh anak asli sebenarnya. Ini Alkitab yang bilang. Orang ini cuma adopsi, so itu jangan bikin diri. Karena engkau cuma ada adopsi. Itu tuh. Lu marta orang udah gak bayangkan nih. Aduh, bayangkan anak kasih yang anak sah Tuhan apa? Tuhan lepas. Tuhan buang. Gara-gara Tuhan mau ganti pak kita. Paulus bilang kepada jemaat Roma pasal 11. Dia bilang apa? Jangan sombong. Harusnya kamu apa? Takutlah. Kenapa? Karena kalau anak asli, cabang asli dia patahkan kon dia buang, apalagi angko cuma ada cangkok. Itu Roma 11. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Yang bilang Paulus. Jangan main-main. Saudara. Semua orang, yang kali orang, ya, yang penting terus jadi anak. Kalau terus jadi anak Tuhan, sudah Tuhan sayang sekali. Aduh, kalau bukan anak, dia ngoni boleh tersalah. Tuhan saya nak mau ampuni. Mar kalau orang Tuhan selalu ampuni soalnya. Kalau Tuhan masih belum hukum, engkau masih hidup sampai sekarang toh, semua jari masih berfungsi dengan baik. Masa kok mau tunggu? Mesti apa? Cangkok dulu tuh jantung. Ganti tuh jantung. Ganti dulu tuh paru-paru. Cuci dulu tuh darah. Yang kali saudara, jalia orang model begitu. Yang kali kata Tuhan, oh kasihan. Orang selalu lupa. Hidup ini kasihan kemurahan Tuhan. Mengapa kau begitu meremehkan kemurahannya? Untuk hal yang lain, tuh orang baku rebe, semangat. Tapi untuk Tuhan, untuk kerajaannya, untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Saudara so bikin apa? So kasih apa pada dia? Lewat mulut Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, untuk apa korban yang banyak-banyak itu? Untuk apa? Siapa yang minta daripadamu? Untuk apa kau datang dan mengotori pelataran suciku? Loh yang bilang Yesaya pasal 1 loh saudara. Tuh, sudah tidak lama tuh ini. Apa? Hari Natal kan? Kalau hari Natal, orang kalau tidak masuk tanggal 25, masuk neraka. Tidak perlu masuk sepanjang tahun. Nanti dia masuk satu kali, tanggal 25. Kalau tanggal 25 malam bamabo. 26 mati. Kau masuk di mana? Tuhan pasti tanya tuh, ada masuk gereja nggak tanggal 25? Menurut saudara waktu tanggal 25 di sorga ada apa? Tanggal 25? Tanggal 25 Desember di sorga ada apa? Santa Claus is coming to town. Begitu, di sorga. Yang kan saudara tahu? Sekarang kan orang Natal, so lebih hari, so lebih menyimpang tali ya. So bukan lagi Yesus yang di center class yang ditinggikan. Apa? Ini ada apa? Itu tuh. Lalu orang selalu merasa orang paling Kristen. Kalau Abraham menunggu persembahan sambil ngantuk dan kutuk yang diucapkan untuk dia. Kutuk itu jadi loh saudara. Siapa Abraham? Abraham ini bapa segala orang beriman.
Bapa yang diberkati, tapi ternyata waktu dia gagal penyembahannya, kutuk pernah diucapkan untuk keturunannya. Dan jangan main-main, bayangkan 430 tahun perbudakan itu terjadi. Dimulai dari apa? Dimulai dari Abram tasono saat menunggu hadirat Tuhan turun. Oh Tuhan tolong. Oh kasih. Mumpung Tuhan masih kasih ingat. Perhatikan baik-baik peringatannya. Kali lagi apa? Anak yang disayang itu yang dipukul. Kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 5. Ya. 1 Korintus 5 ayat 10-11. Coba lihat dulu. Coba lihat dari, lihat. Ayat 9 deh. Ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir, penipu, semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Satu gereja orang, bagus saya tanpa duduk. Tetapi dia adalah orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan sama-sama. Ini Alkitab siapa bilang? Paulus, toh? Paulus yang bilang apa? Kamu selamat bukan dengan perbuatan, toh? Dengan iman, toh? Nah, so itu baca dengan lengkap semua tulisan Paulus. Baru kamu, oh begitu katanya. Saudara pasti tidak akan salah mengerti waktu saudara baca dengan lengkap semua tulisan Paulus. Karena tidak mungkin dia melawan perkataannya sendiri. Coba saudara. Coba terus. Saudara lihat dulu ya. Ini tiba-tiba soalnya dapat ingat. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Pendeta dilarang menghakimi toh? Makanya pendeta, ini yang Paulus bilang, wewenang apa aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Oh, jangan dihakimi yang di luar. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Kalau sesama saudara saja seharusnya memberi peringatan, apalagi yang dari muka. Jangan menghakimi. Kok mau bilang apa? Ya, saya bilang berapa kali di sini. Ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka kalau orang kita suka 5. Kok bilang bagaimana? Kok kita bilang begini, iya, orang jangan menghakimi 5. Iya 5 judang. Bagus lebih banyak. Gimana? Itu kan guru breng itu begitu. Ya. Kalau guru itu guru betul, dia perbaiki. Toh 1 tambah 2 dek 1 2 3. 1 tambah 2 3. Gitu. Bukan 5. Itu baru guru yang benar. Guru yang benar bagaimana? Waktu dia lihat jemaatnya salah, dia tegur. Mar sekarang pendeta termasuk saya, so hilang selak mau tegur. Kayak apa? Terus ini nambah datang pendeta. Terus ini saudara seberapa kali kita bilang, yang so rencana, toh, yang tidak mau ibadah tidak usah datang. Ya. Ini di sini berapa kali saudara? No. Kenapa? Karena saya cuma takut kehilangan Tuhan. Saya tidak takut kehilangan orang. Ya, catat ini. For apa? Orang banyak mertuhan yang tidak ada. Kamu bisa dipuji semua orang. Pendeta tuh kata begitu. Berapa tuh jemaat? Hah? Berapa lantai tuh gereja? Hah? Berapa luasnya? Kan? Coba. Kalau orang tanya begitu kan kita tuh tersinggung.
Jadi mesti bagaimana? Ganti kalau begitu gaya khotbah. Ganti. Supaya semua orang silakan masuk. Loh. Nyanda mau ganggu-ganggu Pak Angko toh. Justru saya mau tanya, siapa yang jago baca cerita? Yang penting anak baca 1-2 ayat, ngana yang bahot bane, ganti Pak Pendeta. Saya kalau, kenapa dia wakil bupati? Apalagi wakil bupati. Langsung jadi apa? Pragembala. Jadi gembala sih kita Maria, ada kata wakil bupati ya. Jadi ya biar kata kalau dia ada yang nanti pendeta DP penutupnya. Wakil bupati mau kasih apa? Kata-kata sambutan. Saudara ya. Saya ngobrol dengan Bro. Kita bilang ada jemaat tertentu, jemaat lama justru. Yang kalau pada dia kita nyala takut untuk memberi, untuk kasih peringatan. Iya saudara. Nyanda ragu-ragu mau bilang pada dia. Loh tante ada paliar kayaknya dia tertawa saudara. Dapat lihat sekali dia terima. Tuh. Dengan orang model begitu. Nih tahu saya jadi nyaman sekali. Dengan mudah saya bilang DP salah. Sekalipun dia nyanda backing. Susah saudara tuh. Tuh yang setia nih boleh bicara akang. Tuh yang nyanda setia sampai kita pikir saudara so bicara keras. So kasar itu padahal. Dan dia nyanda tersinggung mar dia nih mau datang. Bingung leh. Mau bikin bagaimana? Aduh dia detek sebab lo. Oh gimana? Duh senang sekali kalau bicara apa dia. Nyanda usah tahan-tahan. Kalau mau bilang-bilang jo. Siapa tantesnya masuk gereja. Iyo. Duh semai-semai yang akan selesai. Nanti tak masuk. Iya saudara. Kan bagus tuh sebenarnya. Martu layang masuk-masuk gereja. Mar cuma tidur. Masuk-masuk gereja. Semua tuh udah bilang di gereja. Dia nih mau dengar. Dia nih mau baking. Coba menurut saudara yang mana tuh kita sakit hati? Tuh yang jam masuk atau tuh yang tidak jam masuk? Hah? Sama. Sama sebenarnya tuh. Udah bilang patu yang tidak jam masuk. Maria kan ini mau datang. Jadi ya lain kali ya. Dulu saudara ada ya. Ada di sini dulu jemaat itu ya. Ada lagi tuh satu tak ingat. Dulu tuh orang rajin sekali. Pi besuk ya. Waktu pi besuk kon tak ingat tuh om begini. Tuh orang selalu datang. Om mau bilang apa? Apa om? Biar datang, kalau omnya ndak tergerak, omnya ndak mau pergi. Iya dia bilang begitu. Dia bilang jadi apa? Iyo, biar komang sesnya ndak datang, kalau om so tergerak, om pergi. Oh ya sudah, orang doakan kok sudah. Orang pulang sudah ndak datang, orang sudah datang. Sampai saudara sebelum dia mati, kong dia masuk gereja. Ternyata sudah ndak lama, so mau mati kotek dia. Ya. Itu saudara ya. Lain kali rasa bagaimana jatuh hati. Tuhan ya. Semua bertobat. Nin tahu semua mati kote. Tuh. Ya saudara mau tunggu apa? Hah? Pokoknya sebelum mati bertobat nih. Hah? Sebelum mati bertobat. Di pertanyaan berikut. Siapa yang tahu hari mati? Saya bilang ke saudara apa? 5 menit, nggak usah bertobat. 5 menit sebelum mati bertobat. Nggak usah bertobat sekarang. Tunggu Jo. 5 menit sebelum mati kok angko bertobat. Nah, toh, itu tuh gembala dia bilang pada jemaat pemuda. Aduh, ini om gembala ini. Belum pernah kita dengar ada gembala yang bilang begini. Memang om ini memang luar biasa om. Jadi kita boleh baking apa saja sekarang. Ayo baking jangan buang anak mau toh. Ingat baik-baik 5 menit sebelum kau mati bertobat. Oke. Dia pulang ke gereja dia kalau bilang. Loh gembala bilang tidak apa-apa. Jadi kita boleh pergi diskotik sekarang. Baking jo semua. Pokoknya om cuma kasih ingat 5 menit sebelum mati bertobat. Kong dia pergi, sudah, dia mabok dia semuanya saudara. Tiba-tiba dia ingat 5 menit
sebelum mati. Hah? Kok kita mau mati tempo apa? Kan pendeta cuma ada bilang, toh, nggak usah bertobat sekarang. Mari ingat baik-baik. Sebelum mati, 5 menit sebelum kau mati, usahakan ngana bertobat. Dia tak kaget karena ternyata dia nin tahu dia mau mati tempo apa. Kok bagaimana dia boleh reken 5 menit sebelum mati? Malam itu juga dia kembali ke pastori. Toki gembala pe. Pendeta, kita semua bertobat sekarang. Kita dia bilang 5 menit sebelum mati. Wah, kita nin tahu tempo apa kita mau mati pendeta. Sekarang juga kita semua bertobat. Bagus tuh kalau orang so sadar. Daripada bilang-bilang, toh, sampai lelah, ya, sampai tuh berenebon di nehengan sana so dingin, toh, saudara, pelala kita mau tunggu ya. Toh, ini pendeta itu tempo apa nih flow, toh, dia belum flow, dia belum flow ini toh, so nyandak pakai jam, supaya saudara nyandak begini. Paling nih keluarga semua soho gugup. Semua pulang tuh undangan pendeta. Pendeta belum habis-habis. Sekali lagi ingatkan dirimu. Tuhan. Oh kasih yang Tuhan. Ternyata cuma Engkau yang aku perlu. Cuma firman-Mu yang aku perlu. Firman-Mu yang aku remehkan. Yesus bilang apa? Makananku ialah apa? Nasi, berenebon, capcay, sate, apa le? Sekarang saudara lihat Yohanes 4 ayat 34. Baca kuat-kuat, itu sampai makanan. 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah ulang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba bilang amin. Begitu kok, semangat. Semua habis tuh pendeta. Kira-kira menurut saudara, kalau Yesus pemakanan ini 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang apa? Kalau kamu sungguh hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalammu, maka kamu harus hidup seperti cara Yesus hidup. Kenapa? Artinya kalau Yesus pemakanan itu, orang pemakanan itu. Sebelum Yesus mengucapkan Yohanes 4 ayat 34, Yesus sudah suruh murid-murid beli makanan. Dia so lapar. Dia suruh murid-murid beli dulu makanan. Waktu dorang pergi, dia baca cerita dengan besi berani. Toh, nona-nona besi berani. Toh, perempuan Samaria yang solima DP suami, dia nin tahu diri. Masih ada yang ke-6, dia bilang dia katanya tidak ada suami. Oh Yesus bilang, oh ya, dalam hal ini kau berkata tepat. Ternyata ngana tahu diri. Saya bilang ke saudara, bayangkan Yesus. Yesus nyandak bikin seminar di gedung besar. Dia bikin seminar di mana? Di pinggir Parigi. Seminar apa DP judul? Penyembah yang benar. Yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada bilang pas apa? Pak pelakor. Bukan dah bilang Pak Ibu Camat. Oh bahasa Sus udah baca cerita yang siapa? Ya ilah. Sus sampah masyarakat itu sus. Oh. Yesus bicara dengan dia. Dan waktu murid-murid antar makanan, Yesus soalnya ndak makan. Kenapa? Karena dia bilang makananku ialah melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan tugas yang dia tugaskan kepadaku. Saya juga melatih diri. Tuhan, kalau itu adalah makananmu, ingatkan aku selalu.
itu adalah makananku. Seorang petugas apa? Saudara-saudara petugas apa? Menyembah dia. Memuliakan dia. Menyenangkan hatinya. Hidup seperti yang dia mau. Itu orang petugas. Itu orang makanan. Yang saudara selalu makanan itu. Pokoknya loh. Ya. Memang kok. Sunin tahu ini sebentar mau makan apa. Lebih besok kalau sebentar boleh babungkus. Saudara so semangat tuh ini. Siapa ada bawa tas. Mau babungkus. Minta izin dulu Pak mempelai. Boleh enggak babungkus? Biar cuma DP tusuk tuh. Tusuk sate. Taruh di dalam hati. Yesus pemakanan itu. Kong kita dang makanan apa? Pendeta, orang semua rasa muntah pendeta. Coba, berhenti coba pendeta. Saudara, sekali lagi ingatkan dirimu. Jangan main-main dengan Tuhan. Satu, jangan permainkan dia. Jangan permainkan kemurahannya. Kalau dia masih belum menghukum, dia sedang memberimu kesempatan untuk bertobat. Caranya bagaimana? Salah satu dia bawa kemari Pak Saudara. Untuk diperingatkan. Taruh garis bawah semua peringatannya. Jangan remehkan lagi. Jangan remehkan kesempatan yang Tuhan masih kasih. Jangan remehkan. Karena ada saatnya mungkin saudara baru mau bertobat. Tuhan bilangnya ada waktu. Soalnya ada waktu. So terlalu lama kamu diberi kesempatan. Dan kau membuang kesempatan itu. Hati-hati. Para pelacur, pemungut cukai akan mendahuluimu ke surga. Orang-orang yang menurut saudara yang tidak mungkin dia masuk surga. Kita pasti, kita yang jaga pintu. Jaga pintu surga. Hati-hatilah saudara. Tuhan ya, kalau dia mau bicara selalu ada saja caranya. Taruh di dalam hati. Tuhan, jangan kasih yang kita terus nintau diri. Kita terus pandang enteng Pak Tuhan. Tuhan kasih kesempatan dan kita buang kesempatan itu. Saya mendapatkan kesempatan berulang kali saudara. Diberi peringatan berulang kali. Bayangkan, sembuh dari TBC. Gara-gara itu kok jadi pendeta. Sadar. Ternyata tidak berhenti di situ. Saudara ada beruntun ya. Yang fenomenal saja kita mau bilang beberapa. Kaweng ya. Setelah kaweng kong anak pertama sana. DP mama kan mantan TBC. So itu kenapa saya sering bilang pantas kita mesti jadi gode. Kalau kita kurusnya dan percaya, pasti dia masih TBC sampai sekarang. Jadi bayangkan dulu 48, sekarang sudah tahu belum bertimbang tadi. Ya, tahu 172, kasus 73 saya mengerti. Ya, yang jelas sudah bayangkan juga 48, kalau sudah jadi 70-an, kasih yang Tuhan doh. Tapi mesti begitu. Kalau kita kurus tetap 48, ya orang bilang pasti dia masih TBC. Pendeta coba ronsen ulang. Tuh. Saudara, jadi bayangkan ini saudara ya. Mantan TBC, kong ternyata bicaranya non-stop dan Helefaro-nya enggak. Dengar baik-baik saudara. Saya membuat keputusan. Ini kan kita pakai keputusan. Ya, kalau kata ingin baku iko ya, siapa itu mau marah. Kan saya orang sama dengan saudara, bukan turun dari surga ini. Tadi maka keluar dari kamar. Ya, turun dari surga ya, saudara. Tuh, belum pernah turun dari surga. Ya. Yang saya heran tadi tengah malam lah pokoknya ya. Saya kan tertidur sudah. Kan di televisi sementara khotbah. Saya tidur. Saya terbangun menurut saya saudara. Saya tidur padahal tidak lama ya. Tapi saya dibangunkan dengan mimpi yang menurut saya itu mimpi panjang sekali. Ternyata itu sebenarnya mungkin mimpinya pendek ya. Karena cepat sekali kita tidur.
Yang jelas tapi saudara di mimpi itu kita rasa itu mimpi panjang sekali. Di mimpi itu saudara, saya lihat kucing. Di ruangan yang bukan ruangan ini. Ini kalau Bapak cerita begini ya. Saudara, saya lihat kucing kecil. Kucing kecil saudara, tapi sepertinya kucing ini mau menyerang saya. Jadi saudara, di mimpi itu saya dalam nama Yesus, ya, kali dia hilang. Lalu muncul kucing yang lain, ya. Bahkan ada tuh kucing model beruang. Ya. Dengan berbagai bentuk dan berbagai warna, ya. Seperti mau menyerang saya. Dan puji Tuhan saudara, banyak sekali. Di mimpi itu muncul satu-satu, ya. Pertama kali saya seorang diri di ruangan itu, ya. Kemudian saya lihat ada ibu-ibu gabung, ya. Gabung dan dua orang menyerang ini kucing, ya. Saudara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untung saudara sampai kita tak bangun, kita berbilang dalam nama Yesus, hilang tuh kucing. Itu jadi semua yang mau menyerang, dalam nama Yesus hilang, dalam nama Yesus hilang. Saya waktu tak bangun saudara kan sementara khotbah di televisi, di YouTube, ya. Saya waktu terbangun kita begini, Tuhan, sepertinya jelas sekali saudara mimpi itu, dan sekali lagi dapat rasa tuh mimpi panjang sekali. Dan kita nyari kata lain di situ cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, begitu. Dan hilang saudara ya. Sampai ada tuh yang kita bilang tadi mirip beruang, sekalipun tidak sebesar beruang. Sebenarnya di sana digambarkan kecil-kecil orang, kecil-kecil, ya. Tapi sepertinya mau menyerang. Dan sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan semuanya hilang. Jadi waktu saya terbangun tadi, oh Tuhan, saya memuji Tuhan, Tuhan, ini maksudnya apa? Mimpi ini maksudnya apa ya Tuhan? Ya. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan dan menguatkan saya. Jangan takut. Apa? 1 Korintus 10 ayat 13. Siapa yang hafal? Coba. 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan bukan luar biasa. Pencobaan itu biasa. Ini kalau saudara baca terjemahan yang lain, pencobaan yang lazim. Maksudnya semua orang leko alami. Yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Selama pencobaan itu masih terjadi, artinya Tuhan tahu apa? Kekuatanmu lebih kuat daripada pencobaan yang terjadi. Jangan pernah takut dan jangan pernah mengeluh dan bersungut untuk pencobaan-pencobaan itu. Kenapa? Karena Allahmu setia. Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Tuh, nyanda usah menangis. Bukan nyanda usah menangis apa kata mau bilang nyanda usah menangis, Yesus menangis. Tuh. Menangis mar jangan sampai apa? Jangan sampai bersungut. Apalagi kecewa. Karena kalau so kecewa, DP langkah berikut apa? Menolak. Dimulai dengan kecewa. Ingatkan dirimu saudara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Orang yang mengecewakan Tuhan. Mungkin jutaan kali. Dan kau masih tidak peduli. Saya masih hidup hari ini untuk mengingatkan kita semua. Jangan pernah kecewa dan menolak Yesus. Jangan. Semua ada waktunya. Tuhan izinkan hal-hal terjadi. Tapi dia janji. Pada waktunya dia siapkan jalan keluar. Pada waktunya dia selesaikan yang harus diselesaikan.
Yang jelas jangan melawan dia, saudara. Jangan sama dengan pemuda tadi yang saya bilang. Dia menantang Tuhan. Kalau saudara rasa tidak mampu, bilang, Tuhan, kuatkan aku. Semua saudara ya, jadi anak Saki, ya, Sanalei Saki, ya. Nomor 3 ini yang saudara paling tahu tuh, lumpuh yang ya. Lumpuh ini, ya. 4 tahun, ya. Saya waktu hitung tadinya kita cuma aja bilang 3 tahun 8 bulan. Setelah saya hitung-hitung lagi, kayaknya bukan 3 tahun 8 bulan, kayaknya dia 4 tahun. Selama 4 tahun saudara anak ini lumpuh. Ini jemaat semua tahu, ya. Dengan saudara dia harusnya sampai seusia sekolah dia digendong dibawa di sekolah sampai sekolah di situ. Ya, usia sekolah digendong dari bawah di sekolah. Kakinya so kecil saudara. Yang kan cuma jatuh dari koi. Oh. Antu termasuk iya yang tuh tantu dulu peluk-peluk Pak Adik. Nah, sembuh dia ngapa? Pernah orang nggak pernah minta baik? Nggak pernah saudara, ya. Dia satu kali mungkin saudara pikir ini konyol pendeta ini, ya, terserahlah, ya. Soalnya saya sampai diajar Tuhan saudara seperti itu. Saya akhirnya sampai pada keputusan, ketetapan hati. Apa yang Tuhan buat itu baik. Waktu itu saudara saya pikir ini anak ini kalau bukan lumpuh mati. Tapi pikir waktu itu dia mungkin baik. Ini sudah terpikir. Tuhan ajar 4 orang itu selama 4 tahun itu menyanyi. Cuma menyanyi. Masalahnya dia kan bukan lumpuh babadiang. Dia lumpuh yang tidak tiap malam kesakitan. Dan kali jam 1 atau jam 12 tengah malam. Kalau dia so kesakitan dia semua saya bangun. Mama pasang jo tuh keyboard mama adek so sakit. Nah sudah. Orang semua menyanyi. Dan orang menyanyi waktu itu selama dia sakit. Paling kurang 2 jam. 2 sampai 3 jam per hari. Tiap tengah malam. Menyanyi apa bilurnya? Bukan. Orang menyanyi apa saja yang memuji Tuhan. Lagu pelang, lagu cepat. Sampai lengkali orang sudah dia setidur. Mar waktu rasa hadirat Tuhan. Lengkali orang harusnya mudah berhenti menyanyi. Siapa yang sangka saudara? Saya sementara bahotbah di mimbar. Anak sobat jalan kota di pastori. Orang tidak pernah tahu itu terjadi. Itu ya. Lalu beberapa waktu setelah dia sembuh. Kemudian benjolan muncul di payudara kanan saya. Kok siapa bisa bilang, itu pasti bukan kanker. Iya dulu jemaat lama bilang, itu masuk angin. Pi kompres juga kata. Jadi pi batono di Wolo sana. Toh, batono kan bilang, iya pasti itu masuk angin. Iya jadi kita jawab kompres. Kompres. Tuh. Lama-lama dia bukan cuma tambah besar saudara. Lama-lama dia so menghitam. Menghitam jadi pinggirannya so menghitam semuanya. Lama-lama dia tak kupas. Jadi daging dari dalam nongol keluar. Ini semua payudara kanan saya mengeras, membatu. Nah supaya saudaranya tidak bingung. Saya semenjak sekolah Alkitab saya buat nazar di hadapan Tuhan. Saya tidak akan ke dokter. Biar mati. Kedua. Saya tidak akan minum obat biar mati. Saya sembuh dari TBC tanpa 1 butir obat pun. Dengar baik-baik saudara. Jadi hari saya dinyatakan TBC itu kita belum jadi hamba Tuhan. Nah itu justru hari pertobatan saya. Ya. Jadi waktu dokter bilang, dokter spesialis yang periksa saudara. Ya. Cinere Jakarta Selatan ya. Dokter Aminuddin Sunin tahu ke tantu somatis tuh sekarang. Saya pulang di tempat kos dan saya berlutut. Biasa saya berlutut cuma deng lutut. Baru sekarang berlutut deng hati karena sotako. Parampuang kong ngana TBC. Oh kasihan. Sobat darah tadi soalnya. Memang darah baru 1 kali keluar. Tapi dokter bilang enggak perlu berkali-kali.
Satu kali, kamu sudah kelihatan, sikap tubuhmu udah kelihatan. Kita sedangkan kita tidak usah kopang, Anda tak tahu kalau nggak TBC. Menurut dokter. Kita menangis, dia bilang nggak usah menangis. Tuh. Itu tahun 89, saudara. 1989. Ya, dia bilang nggak usah menangis. Nanti kita kasih obat bagus. 6 bulan kamu pengobatan. Yang tidak perlu 1 tahun. Kok? Dia suka kasih obat. Dia bilang karena ini pengobatan jangka panjang, jangan Anda tebus ya. Jangan angkut tebus, ini resep. Nanti setelah selesai keluar hasil lab, karena saya diperiksa dahak dan darah di lab, di ronsen. Oh, nanti selesai keluar dari hasil dari lab, baru saya tentukan kamu minum obat apa, kata dia. Jadi ini cuma meredakan batuk, meredakan radang. Jadi saya pulang, kita bukan pi apotik. Saya pergi di tempat kos, langsung saya berlutut, berdoa, dan waktu itu saudara saya sebut saya kepenuhan hari itu. Toh, nyanda ada orang tumpang tangan. Kita berlutut sendiri, nintau mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, so nintau. Tapi yang jelas saudara, padahal waktu itu saya batuknya, so kita nih boleh bercerita panjang. Baru beberapa kata begitu, so tak batuk-batuk saudara. Dan biasa kalau batuknya panjang sekali, tamang-tamang saya bilang, Ron apa ya, dinding so retak, nganape batuk, begitu keras. Nah, itu. Sampai tiba-tiba kita mau pergi kantor, kong tahu-tahu so ada darah. Itu, ya itu yang saya ke dokter, ya. Saudara waktu itu, kita penyembahan sudah lama sekali, nyanak mau tak berhenti, toh. Waktu menyanyi, apa saya rasa hadirat Tuhan itu, saudara. Tiba-tiba ada di hati bilang begini, sobae ngana, hah? Sobae, langsung begitu sudah di hati, betul. Jadi waktu kita amin, ya, saya tarik nafas. Oh Tuhan, betul-betul itu batuk yang tadi soalnya anak mau tak berhenti, soalnya tidak ada, betul-betul tak, soalnya tidak ada. Ya, jadi saya tidak pernah tebus itu resep. Hari ketiga saya ambil hasil lab tuh, penasaran juga. Hasil lab kita mau apa? Mau lihat hasil lab. Nah, waktu ambil hasil lab, ini cepat-cepat ya nih. Ambil hasil lab dan saya terkejut. Itu analis bilang, wah Mbak Rona ya, kamu bukan TBC, ini hasilnya. Radang batuk biasa, bukan TBC. Dia bilang darah dan dahak yang Mbak tinggalkan di sini, saya periksa 3 kali karena kita penasaran. Karena dokter spesialis yang periksa ini bukan dokter umum. Nah, radang batuk biasa, kok kita bawa itu hasil di Pak Dokter toh. Dokter sudah dipikir dengan mudah dia mau akui nyanda. Dia tanya, terus kamu rasanya apa? So enggak ada batuknya, Dok. Hah? Dia nyanda tanya kalau kita minum obat. Dia nintau kita nyanda tebus tuh obat. Ya. Dia kop semuanya saudara, dia periksa dan dia terakhir dia bilang, kok bisa salah ya? Kok bisa salah ya? Salah kata DP diagnosa. Waktu dia bilang kok bisa salah ya, saya yang menangis. Dia bilang kamu tuh gimana sih? Kemarin waktu kamu sakit, kamu nangis. Sekarang kamu sembuh kok nangis. Ya, kenapa menangis saudara? Karena waktu itu kita di dalam hati kurang kita mau bilang dokternya tidak salah periksa. Dokter tidak salah periksa, tapi Tuhan sudah menyatakan kesembuhannya. Dasar itu saudara, ya. Ini mau cerita dengan pesongo panjang dia bercerita. Tapi yang jelas gara-gara itu saya berhenti kerja, pulang rumah, sekolah Alkitab, ya. Dan saya buat janji biar mati kita nyanda mau diobati. Begitu saudara ya. Jadi berbagai penyakit kemudian datang. Ini anak-anak baku iko saudara. Ya. Baku iko, oh, anak sana le besoe. Itu nomor 2 sana le. Ya. So SMP dia waktu itu. SMP so mandi mau pergi sekolah. Ya. So belum pakai sepatu, masih pakai seragam. Dia masuk patompe kamar waktu itu. Ya, mama, Vita sakit puru. Sakit puru apa deh? Sakit sekali mamanya, tidak dapat tahan. Dia bilang, sakit sekali. Dia bilang, kok sakit sekali bagaimana? Dia baputar-putar, saudara. Ya, karena kesakitan. Ya, saya pikir sudah pasti mati ini anak. Karena orang sok baku ganti berdoa. Tak ingat DP papa, berlutut ya. Baku ganti, habis dia berlutut kita yang berlutut. Kurang sapu-sapu pada dia tak ingat kita bisa pada dia dek. Kong mama mau bikin apa? Tuh
Orang kurang sambayang. Tuhan, tuh kau mau bikin apa? Saya masih ingat waktu itu. Saya bilang panggil tuh pendeta di Kaimah. Ya. Ada tamang pendeta yang waktu itu orang tahu dia perlu doi. Dia bilang 4 orang kalau dia perlu doi. Bukan dia mau pinjam 4 orang, enggak. Dia cuma ada cerita kalau dia ada perlu doi. Kong orang waktu itu ada doi. Kong orang so janji di hati mau kasih pada dia. Mar orang mau bilang pada dia. Kan begitu orang tuh. Kalau nyanda ada doi, nyanda ada doi itu tuh orang waktu itu sebenarnya. Itu doi itu so janji mau kasih pada Tuhan. Tuh. Kasih pak ini pendeta ini so janji. Oh kalau begitu nanti mau kasih pada dia. Mar belum kok DP waktu, nggak usah kasih. Supaya biar nyanda ada doi, mar ada dang tu doi dah simpang-simpang. Kan begitu tuh manusia. Nah, jadi kita belum kasih waktu itu. Langsung tapi kita panggil tuh pendeta itu dia. Panggil. Kon dia datang kemari saudara. Kon dia langsung doakan Pak Veta. Dia bilang, sudah, sobae. Veta bilang, mama, Veta semua mati. Dia bilang, enggak. Sobae ngana, sobae. Borona tak semua pergi. Kon dia pergi saudara. Dia pergi nih anak masih bataria. Torang setor di amplop tuh doi. 2,5 juta. 2,5 juta zaman dulu ini masih SMP. 2,5 juta. Sedang sekarang berarti apalagi zaman itu. Kontorannya tidak ada doi biar 1 perak. Kurang itu doi terakhir. Kau so kasih. Tuh pendeta so pergi nih anak masih bateria. Mama, pendeta semua. Tapi so salah berpikir tuh orang. Bukan itu so Tuhan bermaksud. Kan almarhum dapi jemput pada dia pakai motor. Kita dengar tuh suara motor di muka saudara. Ya, karena mau antar pulang pada dia. Pas baru mau keluar pagar. Tiba-tiba ini anak begini. Mama, soalnya enggak sakit. Bayangkan saudara tadi dia asal dia berputar ganti. Dari so basah. Basah terus saudara dia. So tak putar-putar. Ini bayangkan. Itu jadi tuh pendeta belum dikit keluar pagar. So bahaya dalam hati. Bayangkan cuma gara-gara 2,5 juta. Kong anak malayang, toh orang kikir, hendak masuk surga. Dengar tadi, Tuhan bilang apa? Jangan makan dengan orang kikir. Kenapa? Nanti angkol jadi kikir sama dia. Bayangkan saudara, ini firman Tuhan loh yang bilang, bukan kita bilang. Paulus yang bilang, Pak Jemaat Korintus, jangan makan dengan orang modal begitu. Karena berarti apa? DP Tuhan, DP doi, DP Tuhan, DP harta. Mengapa dia begitu kikir? Saya sangat belajar saudara dari anak ini sakit waktu itu. Oh Tuhan so itu. Kalau Tuhan so suruh, jangan balama. Dah suruh kasih kok anak balama. Itu saudara waktu itu ya. Itu. Saya ini kanker payudara. Bukan cuma di kanan. Lama-lama bertumbuh di kiri. Lengkap. Kok? Bahaya bagaimana? Ada khotbah hari Minggu. Sementara khotbah kita ada periksa apa semua dapat rasa kan tahunya tidak pernah diperiksa. Tidak pernah diperiksa. Yang ada pengumuman penjemaat mau kehilangan gembala yang saya takut. Boleh kehilangan gembala yang kehilangan Tuhan. Jadi justru waktu saya bilang nanti kalau saya mati, yang tidak usah jangan pakai baju hitam gitu ya. Jangan pakai baju hitam itu saya sudah bilang waktu itu tahun 2007. Merah. 2007 sekarang sudah 2025. 18 tahun yang lalu. Tuhan. Jadi selesai saya berkhotbah, ya, masuk kamar semua pulang, saya periksa dan luka masih ada. Lukanya segini. Ini kan mengeras semua. Daging dari dalam nongol keluar. Waktu saya periksa, luka tetap terbuka. Jadi dia bukan suka tutup, tetap terbuka begini. Tapi ini menonjol ini sudah tidak ada. Itu daging yang menongol keluar itu surata. Tetap dia daging berair-air, tetap dapat lihat. Tapi surata sudah tidak gunung. Saya langsung raba semua yang pinggirannya karena ini kan mengeras. Sudah kembali seperti semula. Yang ada benjolan yang tersisa dia satu. Saya periksa dan ada benjolan di kiri. Semua
Lalu luka itu menutup dengan sendirinya, tinggal DP bekas. Tentu kalau ibu-ibu, selatan kalau penasaran mau lihat nanti saya tunjuk. Supaya saudara lihat ya. Jadi tetap Tuhan sisakan bekasnya. Itu kesaksian. Orang memiliki Tuhan lebih dari yang saudara pikir. Makanan apa yang membuat kau sembuh? Ya. Setelah sembuh ada orang-orang, aduh, apa? Mana kan bekas kanker? Jangan makan ini. Tadi yang kasih baik ke kita bukan karena kita. Oh, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan. Kalau Tuhan tak kasih makan. Ini sudah 18 tahun kan lalu. Berarti sudah 19 tahun kan? Sudah November. Sementara orang lain apa? So dioperasi, kemoterapi, kemudian tunggu kalau so habis DP doi, semua mati dia. Saudara lihat ini? Ajaib Tuhan. Dia yang seharusnya kita hormati. Dia yang seharusnya orang takuti. Kali lagi, saya masih ada di depan saudara. Siapa belum mati? Karena musibah kudapat yang saudara. Untuk bercerita, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berapa? Ibrani 11. Ibrani 11 ya, 38 ya? Coba ya, betul enggak? Ibrani 11 38 atau 36? Salah dong saya. Coba ya. Yesus Kristus tetap sama. 13 ayat 8. 13 ayat 8. Nah, Ibrani 13 ayat 8. Tuh. Yesus Kristus sama-sama. 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Coba orang berdiri. Orang berdiri. Coba baca ulang. Baca ulang. Baca dengan sepenuh hatimu. Akui ini. Biar setan-setan dengar. Katakan kepada jiwamu. Apa? 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.